Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Mas Bupati. Terima kasih Mas Bupati kehadirannya. Tepuk tangan untuk Mas Bupati. Beliau ini salah satu bupati yang terus mau belajar, yang terus mau tumbuh dan berkembang bersama kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau menjadi bupati yang amanah. Segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal PSK perantauan Sojomerto Kendal di Jakarta, yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kendal rahimakumullah, saya mohon maaf, sejatinya saya sakit sudah seminggu karena jadwal yang terlalu padat. Sepanjang perjalanan saya batuk, tambah diare dan mencret-mencret. Saya paksakan untuk bisa sowan, bisa hadir, karena saya yakin betul terselenggaranya acara hari ini adalah karena berkat sumbangsih anak-anak kita yang ada di perantauan. Tepuk tangan untuk BSKJ. Saya membayangkan Mas Bupati, kalau hanya gara-gara alasan saya sakit saya nggak bisa sowan, betapa kecewanya mereka. Kalau sekedar mereka kecewa bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi problem adalah dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang-orang terzalimi itu mustajabah. Saya khawatir nggak datang dipisu-pisui sama mereka, karena saya lihat wajah mereka wajah-wajah preman yang luar biasa. Maka saya minta sama Allah, ya Allah tolong kuatkan saya. Alhamdulillah dapat bonus ketemu Pak Bupati. Maka saya minta sama Bapak Ibu, satu saja doakan Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah sehat, mudah-mudahan Gus Miftah kuat. Maka makan kue bantal, minumnya susu. Hai orang Kendal, I love you. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu derajat hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang mau bekerja. Mereka yang mau meneteskan keringatnya, berpeluh keringat, membanding tulang untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Betul? Maka derajat seorang laki-laki itu bekerja. Wis ana wong lanang rupane pas-pasan, ora gelem nyambut gawe, gaweane ngrepotke, bendina mung njaluk kelon bojone. Ada enggak yang seperti itu di sini? Wonge ya teko, ya melu guyu. Biasanya bajunya batik. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu, fasayarallah, maka Allah akan melihatnya. Dan saya mencatat banyak orang yang justru berhasil ketika dia pergi meninggalkan kampung halamannya. Betul? Kenapa kamu pemuda harus bekerja, Mas? Ya,
hari ini pemuda harus bekerja karena biaya resepsi itu mahal, apalagi kalau pakai nanggap dangdutan. Kenapa laki-laki harus bekerja? Karena wajah mbak-mbak sekarang mahal. Saya lihat dari atas, subhanallah, ada saya lihat alisnya kayak galengan, cowok itu harus paham. Sekarang cowok yang good looking itu kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Betul Bu? Karena kalau suaminya good rekening, jaminan wajah istrinya menjadi glowing. Maka saya bilang, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golok-koming. Makanya lumrah Pak Bupati istrinya cantik, karena Pak Bupati good looking dan good rekening. Ibu bapak, kita belajar dari Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini raja Pak. Kebetulan Nabi yang ditakdir menjadi raja, pionernya adalah Nabi Dawud alaihissalam. Salah satu kelebihan Nabi Dawud itu apa? Suaranya emas. Kalau beliau sudah mengeluarkan suaranya, beliau berzikir menyebut kalimat thayyibah, maka gunung semuanya ikut berzikir. Besi meleleh mendengar suara Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman anaknya ditakdir menjadi raja seperti Dawud, dan dia menjadi nabi yang kaya raya. Tapi satu saat Nabi Sulaiman selesai sholat, beliau duduk di emperan masjid, ketemu dengan orang-orang miskin. Nabi Sulaiman mengatakan sesama orang miskin, miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang-orang bertanya, Sulaiman, Anda raja, Anda nabi yang sangat kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya kaya sebagai raja, tapi sekalipun saya tidak pernah makan uang kerajaan. Saya tidak pernah makan kecuali dengan hasil jerih payah saya sendiri. Maka saya bilang, hari ini malu kita nonton televisi, dipertontonkan begitu banyak pejabat yang makan uangnya rakyat. Tidak malu. Bu, jangan malu punya suami tangannya kotor. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih. Betul. Daripada banyak orang yang tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Maka saya bangga dengan anak-anak perantau. Saya itu ngiman betul sama Pak Bupati. Masa depannya masih panjang. Kemarin pas forum silaturahim ketua umum partai politik bersama Presiden Jokowi, kebetulan saya yang diminta untuk memberikan tausiah. Sorry bro, sakit-sakit kiainya presiden, kelasnya istana. Kalau di sana jelas anggarannya, kalau di sini ya Allah, murah dinyang. Saya bilang Mas Dito, selama 5 menit tanggal 3 April Indonesia saya yang mimpin, bukan Pak Jokowi. Kok bisa Gus? Iya, karena saya imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Apapun perintah dan instruksi saya, semuanya diikuti sama Pak Jokowi. Mau sholat, saya bilang tolong luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab siap. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Selesai salam saya bilang cie melu aku cie.
Yang mau saya cerita bukan itu. Kalau Gus Miftah diundang istana itu biasa. Kebetulan bapaknya Mas Dito ini mendampingi Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Nyalami saya, beliau bilang, Gus, saya bapaknya Bupati Kendal. Oh, sampean toh Pak? Saya bilang, loh, anakmu ganteng kok, rupamu pas-pasan. Beliau bilang sama saya, Gus, saya nitip anak saya ya Gus. Saya bilang, santai saja Bapak, insya Allah saya besok bulan 7 mau kembali pengajian di Kabupaten Kendal untuk ulang tahun Kabupaten Kendal. Kalau besok, kalau kemarin Gus Miftah duet sama Cak Percil, besok Anda mau minta sama siapa? Pak Bupati tanya sama saya, Anda pilih mana? Lucinta Luna? Ibu bapak yang saya muliakan, derajat seseorang itu bekerja. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman yang kaya raya masih bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman berani menolak pemberian Ratu Balkis. Datang kepada kerajaan Sulaiman, sombong. Balkis ini ratu kaya dan cantik. Kalau di sini Ratu Balkis kayak siapa ya? Nggak ada. Masa Ratu Balkis tungkaknya meletek-meletek. Masa Ratu Balkis lemune kayak ngono iki. Sawak weteng kabeh. Dia datang kepada kerajaan Sulaiman membawa bongkahan emas sampai bertonton, dibawa untuk menghadap Raja Sulaiman. Seolah-olah Ratu Balkis pengen mengatakan, ini saya kaya Sulaiman, kamu bisa saya suap pakai emas, saya kasih hadiah emas, kamu diam. Begitu nyampe kerajaan Sulaiman, betapa kagetnya Ratu Balkis. Emas yang dia bungkus dengan bungkus yang sangat indah, ternyata di kerajaan Nabi Sulaiman hanya dijadikan dokar penarik kuda. Pak temeriki jenenge apa? Gerobake jaran itu jenenge apa? Dokar. Dilman. Naik Dilman yang menurut Ustadz Wahabi lagu ini adalah lagunya orang Nasrani. Katanya ini lagu kristenisasi. Alasannya apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik Dilman istimewa ku duduk di muka. Ustadz Wahabi bilang, Pak, tolong lagu ini jangan dinyanyikan, ini lagu kristenisasi. Kenapa ke kotanya hari Minggu? Yang namanya liburan di Indonesia itu hari Minggu, goblok. Apa-apa kok kristenisasi gitu. Ada lagi Mas itu, lagu itu. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Dia bilang apa? Ini juga lagu Kristen. Kenapa kok pohon cemara? Itu kan pohon Natal. Saya kadang-kadang wong ki lak kedawan jenggot, akhirnya uteknya malah pindah ning jenggot. Orang Islam ini perhutani ya. Orang Islam haram nanam pohon cemara. Kenapa? Itu pohon Kristen. Karena lambang Natal. Pertanyaan saya sederhana. Sejak kapan pohon itu punya agama? Anda saya kasih tahu orang Islam. Kenapa orang Kristen menjadikan cemara sebagai lambang Natal? Karena pohon cemara itu pohon yang paling kuat. Bahkan di musim dingin sekalipun pohon yang lain hancur berantakan rontok, cemara bisa bertahan.
Saya musim dingin kemarin saya ke Eropa. Saya ada undangan pengajian di Belanda, Belgia, dan Prancis. Sorry, kelasnya ramu PSK. Minus di Swiss itu 20 derajat. Pohon cemara mampu kokoh tegak berdiri. Itulah alasan kenapa pohon cemara dijadikan lambang Natal. Lah nanti kalau semuanya punya agama repot. Berarti burung juga punya agama. Ibu tahu burung agamanya ada berapa? 2. Kalau nggak burung Kristen, burung Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Mana emprit yang kepalanya putih. Itu saja mereka akur. Buktinya apa? Banyak burung gereja yang tinggal di masjid. Gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang masuk masjid. Namanya hajingan. Kok begitu sempit kita memandang sesuatu? Pohon punya agama. Maka saya bilang, kalau begitu ikan tuh agamanya semuanya Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya ikan paus. Mudara gue hayang. Jangan terlalu sempit. Orang Islam haram nanam pohon palem. Karena itu merupakan lambang Jumat Agung Paskah. Kasihan pohonnya, Bu. Semuanya diharam-haramkan. Kalau saya kemarin Mbak Dito punya fatwa di bulan Ramadan, gara-gara begitu maraknya petasan di mana-mana bahkan memakan korban jiwa, saya langsung membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Setuju, Bu? Iso picak matane. Menyalakan petasan di mata ulama haram. Sama, saya bilang haram hukumnya mendoakan orang mati. Haram, haram. Tak dungake mati gue, mati gue. Haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Satu lagi, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Orang ziarah kok dikubur, kasihan. Ada lagi Mas Dito, saya di WA Ramadan kemarin, Gus saya mau tanya. Apa ini? Saya pikir tanya apa? Saya mau tanya, boleh nggak siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa saya berkumur-kumur pakai kuah bakso? Itu kita konopo cerita. Akhirnya saya jawab, hendaknya di bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Makanya Mas Dito, setialah dengan rakyat. Saya sering bilang kemarin, berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Akhirnya apa? Ratu Balkis malu melihat emas yang dia bungkus ternyata hanya dijadikan dokar, gerobak untuk menarik unta, untuk menarik kuda. Tapi sebaliknya, bagaimana seorang Sulaiman menghargai pemberian seekor semut? Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan. Insya Allah saya juga sedikit tahu bahasa hewan. Ada orang Kendal ngundang saya ngaji, harusnya belok kiri kebablasan, langsung disikat anjing. Dan saya tahu bahasanya, harusnya belok kiri dia kebablasan, anjingnya langsung teriak hop 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 hop.
Saya malu, ada orang undang ngaji kok dicegat asu. Akhirnya anjingnya saya lempar batu kena kepalanya, teriak kengeng kengeng kengeng. Ibu-ibu tahu apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman banyak seperti ya gue ngomong asu aja nyawang aku ya. Asu. Nabi Sulaiman bersama pasukannya Pak Bupati, kan biasa namanya pejabat raja seperti presiden bawa iring-iringan konvoi, itu bukan tuh gaya-gayaan tapi protokol. Kayak Pak Jokowi datang ke sebuah tempat diiringi banyak kendaraan, ada banyak mobil termasuk ambulan, itu protokolnya. Nabi Sulaiman sama bersama pasukannya mau melintas di sebuah jalan, ada lubang semut. Semutnya bisik-bisik sama teman-temannya, mut 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 mut. Dijawab apa mut? Deloan kalau mut. Nabi Sulaiman lewat, ayo kita segera bersembunyi, jangan sampai kita diinjak-injak oleh kuda dan pasukannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar Pak, langsung Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya tidak melintasi lubang semut itu. Akhirnya semut itu tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian semutnya sowan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya pengen terima kasih kepada Anda. Kenapa kamu terima kasih, kata Sulaiman? Anda kemarin tidak jadi melintasi lubang semut kami, tempat di mana kami hidup, maka kami tidak jadi engkau injak-injak. Saya mau terima kasih Sulaiman. Akhirnya semut ini merambat dari kaki Sulaiman, naik ke atas menuju mulutnya Nabi Sulaiman. Apa yang dia bawa? Sebutir gula pasir. Sampai mulutnya Nabi Sulaiman, gula itu dimasukkan ke mulutnya Nabi Sulaiman. Kemudian semutnya kembali turun. Terima kasih kepada Sulaiman. Mas Dito, pelajarannya apa? Coba, kalau Mas Dito berkunjung ke daerah, ada wargamu karena cintanya dengan Pak Bupati, ngasih umpamanya 1 biji pepaya, 1 biji semangka, tolong Mas itu dikonsumsi supaya bisa menjadi pengingat bagi Mas Dito dan keluarga bahwa tumbuh dan berkembangnya darah dagingmu ada sumbangsih orang miskin. Sehingga apa? Kita tidak sombong. Nabi Sulaiman berani menolak gratifikasi tontonan emas, menerima 1 butir gula. Nabi Sulaiman pengen mengajarkan kepada keluarganya, kamu ingat, kamu jangan sombong. Tumbuhnya daging dan darahmu ada sumbangsih orang kecil. Saya itu Ibu, kalau pas pengajian di pondok, setiap malam Minggu Pahing seperti besok malam Sabtu malam Minggu ini, kok ada jamaah datang, kadang-kadang saya menerimanya dengan nangis, bawa amplop tipis isinya 10.000, 20.000, Gus, tulung ditompok. Saya langsung kasih istri saya, kamu beli bakso, kamu beli apa, makan sekarang. Kenapa Pak? Supaya kamu gak sombong. Kamu bisa hidup juga ada sumbangsih orang miskin. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat pemangku kuasa. Jangan semena-mena, malu. Itulah alasan kenapa orang berpuasa as-saum atau asyam. Maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Bu, coba Anda lihat, seorang menteri dikawal ke sana kemari, turun mobil saja dibukakan pintunya, mau naik mobil bukakan pintunya, ditutupkan pintunya, bahkan masuk toilet dikawal, bila perlu melotroke resletingnya, bila perlu nyewoki Pak.
akhirnya keluar dari gedung kejaksaan dengan rompi oranye, tangan diborgol. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sang pejabat tidak bisa al-imsak, menahan diri. Maka saya bangga dengan kalian yang kerja di Jakarta. Apapun pekerjaanmu, entah kamu kuli bangunan, entah kamu kerja di mana, jangan malu. Yang seharusnya malu itu siapa? Pejabat yang ngerampok uangnya rakyat. Ini mau musim pilpres kayak gini, Bu. Ada calon presiden telepon saya, Gus, tolong saya dibantu. Besok kalau saya jadi presiden, Gus Miftah, saya minta menjadi menteri agama. Saya jawab, menteri agama? Saya nggak usah nyalon, hari ini saya sudah jadi presiden. Presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Purel, Lonte, PSK, PSKJ. Saya mending posisi seperti hari ini nggak usah punya jabatan apapun. Saya iso ngandani Mas Bupati, iso ngandani presiden, iso ngandani gubernur. Saya tahu. Jadi pejabat itu idealnya kaya dulu, baik dulu, baru jadi pejabat. Di Indonesia itu problemnya apa? Harusnya kaya dulu baru jadi pejabat, just minimal kayak Pak Dito karo keluarga ini lah. Wes duit dhisik baru jadi pejabat. Tapi rata-rata mayoritas di Indonesia jadi pejabat baru kaya. Saya buka-bukaan, mumpung beliau ada di sini. Jujur, Bapak Ibu itu sebenarnya tahu nggak gaji bupati itu berapa? Mas Dito mengaturi kon jawab dewi. Supaya rakyat itu ora kakean penjaluk karo bupati. Pun dimikir, Mas, minta ke Mas Dito, Mas. Supaya wong kene ngerti, rungokno kupingmu. Mas Dito jenengan jawab, gaji bupati itu berapa, Mas? Siap, Gus. Gaji bupati itu 6 juta, belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak 6 juta, belum dipotong pajak. Apa? Apanya? Coba sekarang sambil tunjangan, Mas. Ya. Ada masalah apa, Mas? Ya. Masalah. Gue ngomong mesti tunjangannya miliaran, rungokno dhisik. Berapa tunjangannya, Mas? tunjangannya 30 juta. 36 juta masih dipotong pajak. Ayo. Bandingno karo Gus Miftah. Maksud saya apa? Kalau melihat dari segi gaji dan pendapatan, aku yakin Mas Dito nggak mau jadi bupati. Dia nggak jadi bupati, penghasilannya jauh lebih banyak. Saya bersaksi. Kalau kelasnya Mas Bupati cuman 36 juta, nggak perlu jadi bupati. Saya tahu keluarganya kaya, pengusaha, betul. Jadilah Kabupaten Kendal ngundang Gus Miftah. Kok Gus Miftah amplopnya gede? Kira duitnya Mas Dito, duitnya kabupaten tak ada.